Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnul khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengurus Pesantren Kilat Ramadan 2025, dari jajaran ketua sampai perangkatnya, ibu-ibu jamaah calon bidadari surganya Allah yang di hari ke-13 masih tetap istiqomah di taman surganya Allah. Di saat yang lain sedang sibuk dengan kue bawangnya, mulai sibuk nyuci toplesnya, gordennya, ibu masih tetap rindu taman surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kelancaran dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan bersemangat meraih rahmat Allah, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan semangat juga meraih ampunan Allah dengan berlomba-lomba bertaubat dan membaca istighfar. Karena di bulan suci Ramadan ini perlu digarisbawahi, tidak hanya kebaikan yang Allah lipat gandakan, tapi keburukan pun Allah lipat gandakan. Makanya jangan hanya semangat mengejar jumlah, tapi semangat juga menjaga hati. Karena rentan kalau sudah hatam 7 kali menganggap enteng sama yang belum hatam. Ibu sudah hatam berapa kali? Saya baru setengah juz. Alah, ibu kemana aja? Saya dong udah 7 kali. Nah itu ya Bu, hati-hati. Karena rentan. Tahajudnya ibu kenapa tadi sahurnya kesiangan? Maklum, saya tahajudnya dari 12:30. Nah itu hati-hati ya Bu ya. Ingat, Ramadan adalah bulan panennya ampunan, panennya kebaikan, panennya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan ini Ramadan yang lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya ini memang seperti ini pesantren kilat. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Jadi saya itu ibaratnya lagi melihat sirotol mustaqim ini di depan saya, ini kosong. Apa seperti ini konsepnya, atau memang hanya hari ini aja? Atau memang sedang ada persaingan? Ini yang udah hatam 20 kali, ini yang hatam baru 11 kali, sepertinya gitu ya. Jadi ini hari ini aja ini ya.
Ini ashabul yamin, ashabus shimal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya dapat amanah dari Bapak pengurus untuk menyampaikan materi haid dan nifas. Kira-kira ibu masih pada haid tidak tiap bulan? Yakin masih haid, karena saya lihat ibu-ibu masih pada kenceng, belum pada keriput, berarti pasti masih produktif, pasti haidnya masih tiap bulan. Ibu-ibu perlu diketahui, dalam kitab fikih madhab Imam Syafi'i, syaratnya darah disebut darah haid itu ada 4. Ini saya langsung ke materi inti haid dan nifas. Nanti boleh ibu nanya tentang masalah haid dan nifas. Jadi saya jabarkan aja dulu. Darah bisa disebut darah haid dengan syarat 4 kategori. Yang pertama, darah harus keluar dari seorang perempuan minimal usia 9 tahun Hijriyah. Hijriyah bukan Masehi, tapi tenang, karena biasanya kita emak-emak nulis kelahiran anak itu jarang dipakai kalender Hijriyah. Miladnya, tasyakur ulang tahunnya pun pasti pakai kalender Masehi. Betul apa betul? Tapi tenang, kalau 9 tahun di tahun Masehi, otomatis sudah 9 tahun di tahun Hijriyah, karena biasanya bilangannya lebih singkat tahun Hijriyah. Jadi yang pertama, syarat haid bisa disebut kategori dari darah haid adalah harus keluar dari seorang perempuan minimal usia 9 tahun. Yang kedua, darahnya keluar dari seorang perempuan yang sehat. Dia sedang tidak punya penyakit dalam atau sedang tidak ada kecelakaan apapun yang menyebabkan keluar darah dari farjinya. Yang ketiga, bisa dikategorikan disebut darah haid, darahnya harus keluar minimal 24 jam. Jadi kalau kurang dari 24 jam nanti bahasanya itu darah istihadah. Itu nomor 3. Nomor 4, apalagi syarat bisa dikategorikan darah haid, darahnya tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Jadi saya ulang lagi, darah haid adalah darah yang harus meliputi 4 syarat. Yang pertama, keluar dari seorang perempuan minimal usia 9 tahun. Kedua, perempuannya dalam keadaan sehat. Yang ketiga, minimal 24 jam. Keluar darah haidnya tidak boleh kurang. Yang keempat, maksimal keluar darahnya harus 15 hari 15 malam, tidak boleh lebih. Jadi berarti kalau di syarat yang 4 tidak ada salah satunya, maka bisa dikategorikan darah istihadah. Waktu darah haid terbagi 3. Yang pertama, darah haid paling sedikit 24 jam atau 1 hari 1 malam. 2, waktu haid nomor kedua, kebiasaan darah haid keluar 6 hari atau 7 hari 7 malam alias 1 minggu. Mayoritas perempuan pasti haidnya itu kalau tidak 1 minggu kurang atau lebih sedikit. Mayoritasnya kebiasaan, makanya disebut sama Imam Syafi'inya kebiasaan wanita haid itu 6 hari atau 7 hari 7 malam. Yang ketiga, bagian yang ketiga, waktu haid paling lama, batas maksimal yaitu 15 hari 15 malam, tidak boleh lebih.
Jadi kalau kurang darah haid keluar dari 24 jam atau lebih darah haid keluarnya dari 15 hari 15 malam, maka itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Kita jelaskan untuk masalah haid. Haid itu kan tidak mesti langsung harus deras. Karena biasanya juga hari pertama plek, hari kedua agak banyak, 3, 4, 5 deras-derasnya, 6 sudah mulai reda, 7 sudah bisa mandi besar. Betul tidak Bu? Itu kan biasanya. Nah jadi ibu-ibu, kalau di masa bulan puasa ini biasanya enggak semuanya, haid itu malah suka lebih lama. Betul tidak? Biasanya di luar Ramadan suka 7 hari aja udah. Ini kadang 9 hari, kadang 11 hari. Betul? Nah bagaimana menghukuminya? Kalau memang darah keluar di masa 15 hari, belum keluar dari 15 hari, maka itu darah masih dikategorikan darah haid. Contoh, ibu tanggal 1 Ramadan haid 2, 3, 4, 5, 6, 7 haid, karena memang biasanya 7 hari. Hari ke-8 malamnya karena sudah yakin, sudah diperiksa pakai kapas ke dalam, pakai tisu. Kan syaratnya diantara kehati-hatian ketika kita mau mandi besar, ibu pakai tisu atau pakai kapas, masukin agak ke dalam kemaluan kita untuk memeriksa apakah benar cairan kita udah bersih. Karena yang namanya darah haid itu beda-beda rupa masih dikategorikan darah. Di antaranya warna apa saja yang masuk kategori darah haid? Pertama hitam, kedua coklat, ketiga merah, darah segar, itu lagi deras-derasnya, keempat kuning, kelima keruh. Jadi 5 warna haid ini meliputi, itu adalah masih dikategorikan darah haid. Jadi ibu-ibu kalau sudah 7 hari, ibu karena yakin memang biasanya 7 hari haidnya, di malam ke-8 ibu yakin sudah bersih, sudah diperiksa ke dalam, maka ibu mandi besar malamnya. Biasa ikut taraweh kalau memang mandi besarnya sebelum tarawehan. Lalu kalau ibu mandi besarnya pas mau sahur, mandi besar dulu boleh, sahur dulu boleh. Kalau memang lihat waktunya mepet ke imsak, ibu makan sahur aja dulu. Nanti setelah makan sahur baru ibu mandi junub, mandi besar. Tapi kalau masih luang waktunya, maka ibu boleh mandi besar dulu. Kan nanti malah bisa tahajud ya Bu. Bisa sholat taubat dulu dan sholat yang lainnya. Lalu ibu sahur. Setelah ibu sahur ya udah memang udah niat dari malamnya mau puasa. Hari ke-8 ibu puasa. Malah puasanya pun full sampai maghrib. Pas ibu mau sholat maghrib, karena kan kalau wudhu kita perempuan mendingnya pipis dulu ya Bu ya. Karena kalau kita perempuan rentan dengan keluar cairan. Keringat kita itu bisa jadi najis kalau sudah tercampur dengan cairan dari kemaluan kita. Maka kalau memang kita dalam perjalanan tidak membawa celana dalam ganti, lebih baik celana dalamnya dibuka, tidak usah sholat pakai celana dalam. Sah nggak sah? Yang penting kan pakai mukena nutup aurat, daripada kita sholat maksain pakai celana dalam yang udah terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Nah ketika ibu mau sholat maghrib, udah buka nih, udah buka, ibu celana dalam pasti buka, celana dalamnya ternyata keluar lagi bercak. Maka kalau posisinya seperti ibu yakinkan keluar darah pas maghrib tiba, maka hari itu ibu meskipun puasa tetap tidak dihitung puasa. Meskipun puasanya full, tapi kan puasanya full Umi dari mulai imsak
sampai maghrib, meskipun karena ibu masih haid dan puasa ibu dalam waktu masa boleh haid. Jadi ditulis hari itu hari ke-8. Kodok lagi. Kan kodonya udah tanggal 1 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sudah pasti karena memang kita nggak puasa. Tapi hari ke-8 meskipun kita puasanya full dari imsak sampai beduk maghrib, pas ibu mau sholat ibu periksa celana dalamnya malah masih ada keruh atau malah flek coklat, maka hari itu ibu tidak dianggap puasa. Puasanya wajib diqodho. Kenapa? Karena dalam madhab Imam Syafi'i seperti itu. Jadi haid yang putus-putus itu masih dihitung haid kalau dalam masa waktu masih boleh haid, yaitu 15 hari. Jadi kalau begitu bagaimana Umi? Apakah kalau kita sudah kebiasaan haid 7 hari, kita pas haid bersih di hari ke-5, apakah kita tunggu sampai 7 hari? Karena emang biasanya pun kita mandi besarnya di hari ke-7. Apa pas lihat darah bersih kita mandi? Maka ini 2 pendapat. Jadi contoh, ini ibu bisa amalkan nanti ke anak ibu, ke menantu ibu, ya Bu ya. Kalau udah yang punya cucu amalkan. Karena apa? Karena kalau masalah haid itu erat kaitannya dengan toharoh, dengan bersuci. Bersuci itu erat kaitannya dengan apa Bu? Sholat. Apalagi di bulan Ramadan dengan puasa. Sah atau tidak sholat kita, sah atau tidak puasa kita, itu tergantung pada toharoh kita, cara bersuci kita. Jangan sampai kita menganggap kita suci padahal masih punya hadas, padahal masih punya junub, ya Bu. Nah, maka ketika kasus ada wanita yang biasa haid 7 hari, lalu di hari ke-5 sudah bersih, maka apa yang dilakukan? Apakah mandi seketika karena sudah diperiksa pakai tisu pun bersih, atau nunggu aja nanti 7 hari karena memang kebiasaan saya haidnya 7 hari? Maka itu 2 pendapat. Yang pertama pendapat Imam Nawawi. Ini dua-duanya masih ashab Syafi'i, ya Bu ya. Makanya ibu kalau dalam fikih itu jangan kaget. Masih satu madhab aja berbeda pendapat itu biasa. Rahmat, ya Bu ya. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu makanya kenapa kita harus ngaji? Karena semakin kita tahu ilmu, semakin kita menyadari kita tidak tahu. Oh begitu ya, oh begitu ya. Nah dalam ilmu fikih kan, nah apa yang biasanya suka diperdebatkan di bulan Ramadan? Tarawih. Ada yang tarawihnya 8 plus witir 11. Ada yang tarawihnya 20 plus witir 23. Kata yang 11 saya paling benar. Kata yang 23 saya dong paling benar. Jangan merasa paling benar karena dua-duanya pun jelas hadisnya dan sahih. Ibu mau pilih yang 11 silahkan. Ibu yang pilih yang 23 silahkan. Yang nggak boleh itu ngapain? Enggak sholat. Di sini berapa Bu? Masya Allah, alhamdulillah sama dengan di Taman Laguna. Tapi ingat, yang 23 pun jangan merasa berbangga diri. Saya dong 23 pasti ini ke surganya duluan nih. Jangan, ya Bu ya. Karena udah sekarang mah yang penting kita tahu apa ilmunya dari Pak Ustadz, dari Ustadzah, dari pemateri, amalkan udah. Kalau jadi jamaah mah enak, tinggal dengerin, ngamalin, dengerin, ngamalin. Nanti kalau ada pertanggungjawabannya, saya makan dulu diajarinnya itu. Ya Allah, ya udah tanya aja sama itunya, gitu kan? Kalau itu mah tinggal enak ngamalin, ngaji, ngamalin, ngaji, mana pahalanya besar lagi. Yang pertama pendapat Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, bila seorang perempuan yang biasa haid 7 hari lalu 5 hari sudah bersih, maka pendapat Imam Nawawi stop, jangan dulu mandi. Tunggu dulu sampai 7 hari karena takutnya nanti darah keluar lagi. Kenapa? Karena dalilnya Imam Nawawi menyebutkan orang yang masih dalam waktu haid, dalam masa junub haid, haram mandi besar.
Jadi kalau kita lagi yakin ini masih keluar darah, nggak boleh mandi besar sengaja. Meskipun awas, contoh suaminya suka berlayar, berarti jarang ketemu. Lalu ibu lagi haidnya baru 6 hari, biasanya 7 hari. Lalu kata suaminya, mah mumpung papa ada nih, sabar ya pak. Udah aja lah, anggap udah bersih. Lalu ibu mandi, itu haram. Nah jadi kata Imam Nawawi tunggu aja sampai 7 hari, karena biasanya juga haidnya 7 hari. Takutnya kalau kita mandi besar nanti darah keluar lagi. Itu pendapat Imam Nawawi. 2, pendapat Imam Rafi'i sama, masih ashabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Rafi'i, bila perempuan yang biasa haid 7 hari lalu 5 hari sudah bersih, maka apa yang dilakukan? Kata Imam Rafi'i, cepat mandi besar, mandi junub di waktu itu juga. Kenapa dalilnya? Tidak boleh menunda-nunda dalam hal kebaikan, tidak boleh menunda-nunda dalam ibadah. Adapun nanti darah keluar lagi itu urusan nanti, kata Imam Rafi'i. Nah makanya bagaimana ibu menyikapinya? Nanti kalau anak ibu nanya, mantu ibu nanya, cucu ibu nanya, bagaimana? Kata ibu, boleh mau mengambil Imam Nawawi, boleh yang nunggu masa waktu haid seperti kebiasaan. Mau ikut Imam Rafi'i juga boleh, yang langsung mandi ketika darah sudah benar-benar bersih, meskipun di hari yang tidak biasanya haid. Maka konsekuensinya bagaimana? Bila kita mengikuti pendapat Imam Nawawi, kita biasa haid 7 hari, 5 hari sudah bersih, lalu kita tunggu sampai 7 hari. Ternyata sampai 7 hari darah tidak kunjung keluar. Maka apa konsekuensinya? Maka tentu saja sholat yang ditinggal wajib diqodho. Puasa apalagi ya Bu ya? Puasa tentu kan memang enggak puasa, karena merasa menunggu, takut keluar lagi darah haidnya. Itu konsekuensinya. Jadi kalau ditunggu sampai 7 hari, sampai hari ke-8 enggak keluar-keluar, maka hari ke-6, hari ke-7 itu sholat yang tidak dikerjakan wajib diganti. Lalu kalau menurut Imam Rafi'i konsekuensinya bagaimana? Kalau Imam Rafi'i berpendapat ketika sudah keluar ketika sudah bersih haid, ya udah mau nemuin apa lagi? Lalu kita mandi. Setelah kita mandi, kejadiannya yang kayak tadi, puasa udah 1 hari full, bahkan ada yang 2 hari full udah puasa tuh, nggak batal dari imsak sampai beduk maghrib. Ternyata di hari ke-8, ternyata di hari ke-9 keluar lagi bercak darah. Maka puasa yang dikerjakan dihitung qodho. Nanti setelah lebaran masuk ke list bayar hutang puasa. Aduh kalau begitu rugi dong. Tidak ada rugi dalam kebaikan. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Allah yang berfirman di dalam surat Ar-Rahman, tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali Allah balas lagi dengan kebaikan. Jadi jangan berkecil hati. Sama halnya dengan yang masih produktif haid. Ibu kan maunya kalau hari pertama itu langsung dapat. Malam pertama tarawih dapat, hari pertama puasa dapat. Tapi ya qadarullah, kita hamba Allah. Hamba Allah itu hanya berencana, Allah yang menentukan. Kata Allah, hari pertama Ramadan kamu harus haid. Ya udah legowo. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata wa bil mu'minina ikhwana. Jadi kalau raditu billahi robba itu penerapannya bukan hanya ketika kita dapat kemalangan, ridho, ya Allah saya, itu pun betul. Tapi dalam hal ibadah,
dalam hal syariat kita sehari-hari juga harus diterapkan keridoan kita, karena kita dapat haid juga itu kehendak siapa? Allah. Kalau gitu nggak dapat pahala? Dapat. Makanya nih Bu, kalau perempuan yang di luar haid dia rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, rajin tilawah, rajin baca Al-Quran, rajin ke masjid, rajin iktikaf, lalu nanti ketika dia haid jangan berkecil hati, pahalanya persis sama Allah berikan seperti dia melaksanakan sedang dalam keadaan tidak haid. Luar biasa. Makanya jangan sampai begini, aduh saya nggak dapat kepala Ramadannya, kepala sama buntut katanya. Jangan sampai gini, iya ya kayaknya saya mah banyak dosa deh, tiap tahun saya nggak dapat kepala sama buntut, ya Allah dosa apa saya. Nah itu malah nggak ridho sama takdir, sama ketetapan. Justru kalau ya Allah saya ridho, ini maumu, ini kehendakmu, justru ketika ridho pahalanya lebih besar, bisa jadi lebih besar dari orang yang melaksanakan tarawih, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kan memang hal tersulit yang kita lakukan di dunia ini adalah ridho atas ketetapan takdir Allah, yang takdir itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Betul tidak? Contoh, Lebaran tahun ini nggak bisa mudik gara-gara syariatnya, gara-gara suaminya lagi rezekinya, bukan rezekinya berkurang, memang sedang Allah uji seperti itu. Maka tidak boleh begini, aduh gara-gara suami saya di PHK saya nggak bisa mudik. Coba kalau suami saya jadi sultan ya kayak Raffi Ahmad, mungkin bisa mudik ya tahu. Nah itu kata-kata hembusan syaitonir rojim ya Bu ya. Makanya jadi orang mah kalau mau bahagia jangan banyak seandainya. Itu kayak seandainya, berandai-andai itu kan sifatnya setan. Seandainya dulu saya tidak nikah dengan suami saya, mungkin sudah nikah dengan pejabat Pertamina. Ternyata korupsi, ternyata malu sekarang ya. Nah jadi jangan seandainya, udah syukuri aja. Suami kita, surga kita, bagaimanapun bentuknya dia itu babul jannah, pintunya surga Ibu. Nah jadi dalam hal ibadah pun ketika kita ridho akan ketetapan Allah dan ketetapan itu tidak sesuai, nah, biasanya juga kalau ridho mah sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya Bu. Karena kalau sesuai ekspektasi mah bakal ridho banget ya Bu, bakal ridho banget. Contoh Allah kasih THR nih, sekarang baru tanggal 13 kan, Ibu pulang dari sini, kata suami Ibu ting tong m-banking berbunyi. Terus kata WA suami, mah itu THR papa udah cair, biasanya THR 50 juta, ternyata hari ini nanti ibu pulang ngaji periksa ya m-bankingnya ya, barangkali dia jadi doa, ternyata 100 juta. Siapa yang gak ridho? Pasti ridho semuanya. Oh saya ridho ya Allah, saya ridho. Tapi kalau begini beda ceritanya, kata suami, mah sekarang kita harus banyak sabar ya mah. Kenapa Pak? Kalau udah dengar sabar udah pokoknya siap-siap. Mungkin Ramadan ini kita nggak kayak Ramadan tahun lalu. Kenapa? Karena kata bosnya papa THR-nya ditahan mah sampai 2027. Wah itu mah ridhonya juga Allah karim. Karena Ibu, nah itu ridho di sana yang susah, tapi pahalanya luar biasa. Karena biasanya segala sesuatu yang susah itu pahalanya pun luar biasa yang akan Allah berikan. Nah makanya Ibu, diulang lagi tadi, darah haid paling sedikit 24 jam, bila kurang dari 24 jam bukan darah haid tapi darah istihadah. Kebiasaannya 6 hari atau 7 hari 7 malam, paling lama 15 hari 15 malam. Bagaimana kalau haidnya terputus-putus? Tidak apa-apa selama dalam kurun waktu 15 hari darah haid tersebut, darah itu masih tersebut masih disebut darah haid. Awas hati-hati yang pakai KB suntik, karena nggak semuanya cocok. Ada yang sebagian nggak cocok. Kalau pakai darah KB suntik itu biasanya darahnya malah tidak lancar. Haidnya itu katanya cuma bercak, karena saya nggak mengalami ya, bercak aja, nggak ada masa derasnya.
Maka kalau kita kumpulkan sekira-kira dari hari pertama dia keluar darah sampai menuju suci, apakah darah keluar ada 24 jam atau tidak? Kalau ada 24 jam berarti darah haid. Kalau tidak ada berarti darah istihadah. Paham Bu? Itu bab darah. Sekarang kedua, darah nifas. Karena amanahnya dua. Nifas adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Jadi ada darah wiladah, ada darah nifas. Kalau darah wiladah itu darah yang menyertai bayi keluar, biasanya sebutnya air ketuban. Air ketuban kan biasa suka ada campuran darahnya, itu namanya darah wiladah Ibu. Kalau darah nifas darah yang keluar setelah bayi keluar, itu darah wiladah. Paling sedikit nifas. Paling sedikit waktu nifas seketika. Jadi pas keluar bayi, pas langsung bersih. Ada gitu seperti itu, ada, yaitu Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, putrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama hidupnya Siti Fatimah tidak pernah haid. Selama hidupnya ketika melahirkan tidak pernah nifas. Makanya Rasulullah memberikan gelaran Az-Zahra. Az-Zahra itu kan kalau diartikan bahasa Indonesianya wangian, seperti wanginya bunga. Kan kalau kita mah darah haid keluar tiap bulan ya Bu ya. Pokoknya kalau lagi haid kan luar biasa baunya 7 rupa kalau kata orang Sunda ya. Semua bau ada ya. Nah, makanya kan rajin-rajinlah membersihkan diri, rajin-rajinlah mandi, rajin-rajinlah nyemprot badan dengan minyak wangi kalau sedang haid. Untuk menyenangkan siapa? Suami. Awas, ini pahala. Ini kadang nggak dianggap ibadah, padahal ibadah loh Bu. Jadi menyenangkan aroma tubuh kita dekat suami itu ibadah, bukan hanya tahajud aja. Tapi dekat suami dasarnya udah bolong-bolong, wanginya wangi 7 mulut. Hati-hati Bu, kata ibu Umi kalau udah tua sama boro-boro ingat itu Rasulullah mengajarkan loh. Rasulullah itu kan banyak istrinya ya. Apa hikmah dari Rasul menikahi banyak istri? Karena setiap Rasulullah menikahi perempuan yang Rasulullah nikahi, semua karakter manusia di dunia itu ada di istri Rasulullah. Ada yang penyabar, ada yang pencemburu, ada yang manja, ada yang tegar. Itu ada. Rasulullah menikahi Siti Saudah sudah agak sepuh. Nah, Siti Saudah tetap wangi dekat Rasulullah. Jadi kita pun kalau mau sunnah Rasul, bukan hanya puasa Senin Kemis aja Ibu. Sunnah Rasul itu menjaga perkataan, menjaga sikap, menjaga bahkan aroma tubuh dekat suami itu disunahkan. Jangan salah Ibu. Ya, jadi sunnah. Kalau kita apalagi lagi datang haid, pokoknya mandi yang biasanya 2 kali 3 kali biar wangi. Terus pakai parfum, nggak apa-apa beli parfumnya jadi ibadah. Kan yang nggak boleh pakai parfum itu keluar rumah takut menimbulkan fitnah. Tapi insya Allah lah kalau kita nggak bakal ada yang naksir lagi ya Bu ya. Kalau zaman dulu kan orang-orang Arab mah cantik-cantik. Jadi makanya keluar rumah kalau pakai parfum jadi fitnah, karena memang nanti banyak yang naksir. Kalau kita mah daripada bau geligah, bau basem, bau preske, sedikit lah beli yang 10 ribuan ada yang non alkohol ya Bu. Insya Allah pokoknya kalau niatnya baik mah pasti Allah berikan kemudahan. Nah jadi kalau kita lagi haid, lagi nifas, apalagi nifas kan lama tuh. Yang paling sedikit waktu nifas berapa hari Bu? Seketika. Lalu yang kedua, waktu nifas, kebiasaan nifas 40 hari 40 malam. Kebiasaan nifas. Paling lama nifas atau batas maksimal waktu nifas 60 hari 60 malam. Bukan berarti, ini banyak yang harus diluruskan. Banyak yang salah paham. Ketika anaknya habis melahirkan, dia nggak boleh mandi, nggak boleh cuci rambut, nggak boleh keramas selama 40 hari. Bayangkan Ibu, bayangkan. Boro-boro 40 hari, 7 hari aja luar biasa wanginya. Apalagi yang tipe rambutnya tebal, ketombe lah, kutu lah.
Suaminya yang makin pusing ya, udah puasa wanginya luar biasa lagi. Nah ibu-ibu, sama halnya dengan haid, nipas juga. Kalau memang darahnya putus-putus, selama ada dalam kurun waktu boleh nipas alias 60 hari, maka itu masih kategori nipas. Dan beda-beda orang, beda-beda masa nipas. Beda-beda orang, boro-boro beda-beda orang. Beda-beda anak yang dilahirkan pun beda-beda waktu nipas. Anak pertama nipasnya 2 minggu, anak kedua nipasnya 1 bulan, anak ketiga nipasnya cuma 1 minggu. Boleh? Ya boleh. Karena masa nipas kebiasaan 40 hari 40 malam itu kebiasaan yang disurvei, yang diteliti oleh Imam Syafi'i pada masa itu. Jadi perempuan-perempuan itu oleh Imam Syafi'i ketika mau meriset ilmu, mau menyurvei, maka Imam Syafi'i tidak sembarangan dikumpulkan perempuan-perempuan. Kamu kalau haid berapa hari? Kamu kalau haid berapa hari? Kamu kalau nipas berapa hari? Berapa hari? Nanti diambillah yang paling kebiasaan waktu nipas itu kebanyakan 40 hari 40 malam. Tapi tetap patokan utamanya bukan ke waktu tapi ke darah. Jadi kalau darah sudah bersih, meskipun belum 40 hari 40 malam, maka wajib mandi. Banyak orang tua yang salah paham, mungkin ngajinya hanya selewat atau dengar dari mulut ke mulut. Ada yang curhat, mamah muda, Umi Nailah, saya itu udah melahirkan, udah bersih loh darah saya dari seminggu lalu. Memangnya udah berapa hari melahirkannya? Udah 2 minggu. Terus kenapa? Apakah saya harus nunggu 40 hari? Saya boleh mandi. Mandi apa? Mandi junub. Terus sekarang darahnya udah bersih, udah dari seminggu lalu. Mandi dong, karena udah sebelum seminggu berarti sholat tertinggal, kewajiban melayani suami tertinggal. Kenapa kok belum mandi? Kata ibu saya. Nah, makanya ini perlunya ngaji, biar tidak sesat menyesatkan ya. Udah sesat menyesatkan lah ya udah. Kata ibu saya, tidak boleh mandi junub dulu, tidak boleh campur dulu dengan suami kalau belum 40 hari. Kalau enggak boleh campurnya masuk akal karena dia belum mandi. Kan haram orang campur dengan suami kalau punya junub. Mau junub dari haid atau junub dari nipas, harus mandi dulu. Tapi kalau enggak boleh mandinya, itu yang dipertanyakan. Jadi jangan sampai salah paham. Patokan waktu nipas, satu kali lagi, bukan ke waktunya, tapi ke keadaan darahnya. Kalau darah sudah bersih, meskipun nipasnya baru 1 minggu, maka wajib mandi. Tidak boleh menunggu sampai 40 hari. Cuma kebiasaan di kita dari mulut ke mulut. Aduh, puasa ya 40 hari. Kalau mau enggak terasa, beli aja mie 1 dus katanya gitu. Kalau bercandaan kami gitu. Mie 1 dus berapa? 40 kan? Nah makanya setiap hari masak. Nanti lihat, oh 23 lagi, aduh masih lama. Oh 2 lagi, oh berarti enggak 40 hari, enggak, ke darahnya. Ya, jadi darah kalau udah bersih, meski baru seminggu, meski baru 20 hari, wajib mandi. Buktinya Siti Fatimah enggak ada masa nipas. Berarti contoh bahwa nipas itu tidak mesti harus 40 hari, 60 hari, tapi dalam keadaan darahnya sampai kapan dia bersih, wajib mandi besar. Kalau niat mandi besar bagaimana? Yang umum, nawai ghusla li rabbil hadasil akbari faradolillahi ta'ala. Niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Kenapa Umi tidak disebutkan junubnya? Enggak apa-apa. Karena kalau junub itu 3 junub bisa 1 kali mandi. Kan junub itu ada berapa, Bu? Ada berapa macam junub? 6. Ini yang 6 ini yang wajib mandi.
Pertama, keluar air mani. Kedua, berhubungan suami istri. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, wiladah. Keenam, meninggal. 1, 2, 3, 4, 5 mandi sendiri. Yang keenam dimandikan. Mau mandi sendiri, mau dimandikan? Masih mau mandi sendiri. Jadi kalau kita niatnya nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardholillahi ta'ala, maka seluruh junub sudah terhilangkan dengan satu niat. Emangnya ada dong. Contoh, ibu habis tidur. Di dalam mimpi ibu karena sebelumnya nonton film India. Lalu ibu mimpi sama Shah Rukh Khan. Ini fikih ya Bu, maaf kalau fikih harus jelas. Ibu mimpi kucek hotahe, sehingga pas bangun kok basah, keluar air mani. Pas mau mandi keluar kesusul haid. Loh, pas mau mandi kok haid? Berarti ibu punya berapa junub? 2 junub, keluar air mani sama haid. Kapan mandinya? Apakah saat ini nggak boleh? Nanti aja, tunggu setelah darah haid bersih. Maka ibu punya dua junub, tapi bisa dengan satu niat hilang 2 junub itu dengan niat nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Bahkan ada sampai 3 ada. Ibu habis mimpi dengan Shah Rukh Khan, keluar air mani. Wajib mandi kah? Wajib. Pas mau mandi kesusul dengan haid. Pas ibu haid yang nggak boleh mandi, tunggu haid bersih. Pas ibu haid mau bersih, mau mandi, meninggal. Meninggal itu kan junub juga, berarti 3. Nah, nanti yang memandikan cukup ada nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari ala hadhil maitati fardholillahi ta'ala. Ya, saya menghilangkan hadas besar untuk mayit ini fardu karena Allah. Tapi kalau mau lebih utamanya, mau disebutin satu-satu boleh sekali. Ibu habis berhubungan suami istri, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari anil jima'i fardholillahi ta'ala. Ibu keluar air mani, mandi besarnya, nawaitul ghusla li rabbil hadatil akbari an khurujil mani fardholillahi ta'ala. Ibu mandi junub dari haid, nawaitul ghusla li rabbil hadatil akbari anil haidi fardholillahi ta'ala. Ibu bersih dari nifas, nawaitul ghusla li rabbil hadatil akbari anin nifasi fardholillahi ta'ala. Ibu habis melahirkan mau secara sesar, mau secara normal, mau keguguran, sama habis melahirkan itu wajib mandi. Nawaitul ghusla li rabbil hadatil akbari anil wiladati fardholillahi ta'ala. Bagaimana kalau darahnya wiladah nyambung ke darah nifas? Maka mandi besarnya nanti aja setelah nifas bersih. Karena ada yang bisa ada jarak antara wiladah dan nifas, itu ada jeda. Maka pada masa itu wajib mandi langsung, mandi wiladah. Tapi kebanyakan memang habis melahirkan langsung disusul dengan darah nifas. Itulah ibu-ibu penjelasan masalah haid. Mudah-mudahan menambah bendahara ilmu kita, bisa dimanfaatkan untuk kita pribadi yang masih produktif atau yang sudah tidak haid pun jadi bekal ilmu untuk mengarahkan anak-anaknya jadi lebih baik lagi. Karena kita kan kalau berislam itu harus kafah ya Bu, harus menyeluruh. Dan diantara bukti keislaman kita yaitu kita ingin benar-benar setiap apa yang kita lakukan Allah ridhoi. Syaratnya Allah ridhoi bagaimana? Sesuai dengan ilmunya. Karena ibadah yang tidak sesuai dengan ilmunya itu maradudatun, ya, ditolak sama Allah. Meskipun ibu sholat 1000 rakaat, nangis darah, taubat, tapi sholatnya nggak sah wudunya. Maka kalau nggak sah wudunya, sholatnya sah nggak Bu? Enggak. Jadi apapun itu harus disesuaikan dengan
ilmunya. Tidak boleh ibadah disertai nafsu. Ibadah harus disertai ilmu. Nah, ada emang ibadah disertai nafsu? Ada. Contoh kata suami, kita lagi sakit nih, kata dokter jangan dulu puasa. Karena dokter kan nggak tahu keseharian kita, yang tahu keseharian kita suami. Kata suami, mama ini dulu, jangan dulu puasa. Lalu dalam hati, papa mas saya mau puasa, nggak enak loh orang puasa. Jangan. Lalu kita maksa puasa. Puasanya bukan malah dapat pahala, tapi berdosa. Karena tahu kita dalam kondisi sakit, tapi maksa puasa, dan suami pun tidak mengizinkan. Makanya apapun itu dalam hal ibadah harus disesuaikan dengan ilmunya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada berapa menit lagi nih? 15 menit lagi. Silahkan. Gimana? Oh, ya kalau memang memadaratkan, puasanya batal aja. Apa punya riwayat penyakit atau gimana? Atau memang habis kecapean atau habis dapat kabar yang bikin shock? Oh, aku kalau punya diabetes mah nggak apa-apa, itu masuknya rusuh ya Bu. Jadi makanya kita itu tadi udah dibilang ibadah harus sesuai ilmu. Memang ini puasa Ramadan, pahalanya besar luar biasa. Tapi kan Allah tidak memaksa bagi yang tidak mampu. Ibadah juga harus disesuaikan loh Bu. Jangan mentang-mentang tahajud besar pahalanya, ibu sampai mengorbankan istirahat. Badan kita juga kan punya hak untuk dijaga. Kalau kita udah tahu kita sakit, lalu sakitnya pun menimbulkan darurat dengan puasanya, maka puasanya bukan dapat pahala, malah jadi dosa. Apalagi kalau dokter udah memvonis, ibu jangan dulu puasa, ibu harus minum obat, maka nurut, karena dokter lebih tahu keadaan kondisi tubuh kita gitu. Jadi kalau memang seperti itu, tremor langsung bergetar ini, maka naudzubillah, malah nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka puasanya batalin aja, nggak apa-apa. Nanti dikodok di lain waktu. Kalau memang di luar Ramadannya beliau sakitnya nggak sembuh, nanti bisa diganti dengan fidyah. Itulah indahnya Islam. Islam itu tidak memberatkan, Islam itu indah, Islam itu mudah bagi orang yang sudah tahu ilmunya. Ada lagi? Iya, kalau di luar Ramadan pun beliau memang tidak menurut medis tidak diharapkan sembuh lagi, gitu kan? Ada yang wajib bayar qada, ada yang wajib bayar fidyah, ada yang wajib bayar qada plus fidyah. Siapa aja yang wajib bayar qada plus fidyah? Orang yang menunda-nunda qada puasa Ramadan sehingga kesusul Ramadan selanjutnya. Ramadan 2024 belum lunas, keburu datang Ramadan 2025. Maka contoh sisa hutang puasanya 4 hari, maka nanti setelah lebaran 2025 4 harinya masih tetap plus wajib bayar fidyah. Fidyahnya seukuran 1 mud. 1 mud itu 6 ons. Ada yang berpendapat 7 ons. Tapi dibuletin aja 1 kilo beras. Dan apa yang difidyahkan harus sesuai dengan apa yang ibu makan sehari-hari. Kalau ibu makan nasinya dari beras yang premium, yang 1 kilonya harga 17.000, maka bayar fidyahnya pun harga beras yang itu. Jangan curang, yang dimakan beras harga premium, tapi yang difidyahkan, contoh ini mah ya, beras raskin, kan nggak boleh. Terus siapa saja yang hanya wajib bayar qada, enggak wajib bayar fidyah? Seorang ibu yang membatalkan puasanya karena lagi menyusui atau lagi hamil, tapi dia membatalkan puasanya bukan karena khawatir ke anaknya, ya memang karena saya enggak kuat aja, saya mau batal aja. Nah, maka itu wajib puasa aja, enggak wajib bayar fidyah. Kalau plus bayar fidyah bagaimana? Seorang ibu menyusui atau seorang ibu yang hamil, dia membatalkan puasanya karena khawatir kepada kesehatan anaknya, maka itu plus
wajib kodok plus fidyah. Yang wajib fidyah aja siapa? Orang yang sakit, yang tidak diharapkan lagi sehatnya menurut pantauan medis, ya Bu. Tidak wajib bayar qadha, tidak wajib bayar fidyah orang yang udah pikun, ya. Jadi kalau nggak mau puasa, nggak mau bayar qadha, nggak mau fidyah, itu mah pikun aja ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauh. Insyaallah ibu-ibu mah dijauhkan dari penyakit pikun karena ahli baca Al-Qur'an. Tapi jangan pula nuduh, oh itu nggak pernah baca Quran kayaknya ya, makanya pikun. Nggak boleh ya Bu ya. Itu mah untuk kita. Pokoknya please jangan sampai kita gampang menghukumi, menghakimi orang lain karena kita pun gudangnya salah dan gudangnya dosa. Ada lagi? Alhamdulillah. Oh ada lagi. Oh, sakit udah parah atau memang sakit biasa tapi qadarullah Allah ambil ininya. Contoh masih muda, bugar. Kalau menurut pandangan kita dia kayaknya bakal sembuh lagi, atau memang kakek-kakek, nenek-nenek yang udah nggak diharapkan sembuhnya lagi. Iya, berarti lagi puasa kan? Nah, berarti fidyah lah, kan dia udah meninggal. Fidyah, iya fidyah. Wajib bayar fidyah gitu. Jadi kalau ada orang sakit, contoh masuk Ramadan dia sakit dirawat sehingga tidak dibolehkan berpuasa, contoh 5 hari langkah puasanya, lalu di hari ke-6 qadarullah meninggal, maka yang 1, 2, 3, 4, 5 bayar fidyah aja sebagai tebusan, mudah-mudahan memperingan beliau di alam barzahnya. Karena harus dibedakan ya Bu, ada fidyah, ada kifarat. Ada fidyah, ada kifarat. Kalau fidyah targetnya fakir miskin, kifarat juga sama, pakai apa? Targetnya fakir miskin, bukan yatim piatu ya Bu ya. Bukan yatim piatu. Tapi kalau ada yatim piatunya fakir dan miskin, ya fakir juga, miskin juga, atau miskin, maka itu masuk kategori untuk menerima fidyah atau kifarat. Tapi bukan karena dia yatimnya, karena dia miskinnya. Karena kalau kifarat terus fidyah, terus zakat, targetnya bukan yatim piatu. Kalau yatim piatu targetnya apa Bu? Santunan gitu. Kalau yatim piatunya miskin, fakir dan berhak untuk diberikan, contoh mu'alam, maka itu berhak juga untuk menerima. Apa yang wajib membayar kifaratul udma? Di antaranya orang yang membatalkan puasa di siang hari Ramadan dengan berhubungan suami istri, maka itu kifaratnya besar. Disebutnya juga kifaratul udma, harus memberikan makan fakir miskin 60 hari. Satu harinya sesuai kebiasaan dia makan. Jadi ibu contoh makannya satu hari 2 kali, maka 2 porsi sehari ibu kasih 60 orang. Bukan hanya ibunya aja, suaminya juga. Karena berat sekali. Karena itu opsi kedua. Karena sebenarnya opsi pertamanya wajib puasa 60 hari berturut-turut. Mutawaliyatun, kalau berturut-turut batal di hari ke-59. Entah sakit, entah haid, entah apa, maka wajib ulang lagi dari 1. Nah itu memang kifaratul udma. Saking harus menjaganya, jangan sampai berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam bebas. Makanya kenapa dalam hadis, di sebagian hadis sebutkan makruh nikah di bulan-bulan mendekati Ramadan. Makruh nikah di bulan Sya'ban. Karena kan kalau Sya'ban ke Ramadan dekat, itu lagi manis-manisnya itu. Hati-hati. Iya benar. Nah, jadi bukan masalah pengantin baru aja, pengantin lama juga. Hati-hati yang suaminya jarang pulang, berlayar berbulan-bulan. Kalau bulan Ramadan hati-hati, mending pisah ranjang dulu ya, untuk menjaga kehati-hatian karena efek dosanya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Insyaallah kita semua diberikan kelancaran, bisa gul sampai mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbal baraya, minal khotoya, amin.
amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'limi, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqana al-amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin, karena pasti sebelum lebaran tidak ketemu lagi. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.